Oke, nah selanjutnya itu pembahasan soal ke nomor 3 masih tentang termokimia, yaitu tentang menghitung delta H, perubahan entalpi. Nah, di sini pada soal ini dia terdapat diketahuinya itu ada 4 persamaan reaksi dengan masing-masing reaksi itu udah diketahui delta-nya. Reaksi 1, reaksi 2, reaksi 3, reaksi 4. Nah, yang jadi pertanyaannya ialah hitunglah delta H untuk reaksi PCl5 ditambah H2O menghasilkan POCl3 ditambah 2HCl gitu. Nah, logika untuk mengerjakan soal delta H seperti ini, untuk menghitung perubahan entalpi seperti ini, yaitu logikanya kayak gini. Di sini kan terdapat beberapa reaksi yang dimana reaksi-reaksi keempat reaksi yang diketahui ini dia jika dirubah, jika misal POCl3-nya dia di bagian kanan tetap atau PCl5-nya misal PCl5 kan dia di sini nih di bagian kanan pada reaksi ketiga, PCl5 di sini. Sedangkan pada yang disuruh di sini PCl5-nya di bagian kiri. Berarti logikanya karena PCl5 di sini bagian kanan, berarti kita harus membalikan reaksinya. Kita harus membalikan reaksinya dari PCl5 di bagian kanan ke bagian kiri. Terus di sini koefisiennya 2, PCl5 sedangkan di sini PCl5 koefisiennya 1, berarti kita harus bagikan dengan 2 kayak gitu. Agar 2 bagi 2 1 dia setara dengan koefisien PCl5 di sini 1. Oke, jadi logikanya kayak gitu. Jadi di sini kan diketahuinya seperti gini. Kita harus membuatnya sama seperti di soal kayak gini. Oke, jadi logikanya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita langsung aja buat. Kita buatnya itu kayak sesuaikan dengan senyawa apa yang ditulis duluan aja gitu, biar lihatnya itu kayak lebih mudah gitu kan. Nah, di sini yang di soal itu dia ditulisnya itu pada reaktan ada PCl5 sama H2O. Berarti kita fokusnya ke PCl5 dan H2O dulu gitu kan. Nah, di sini PCl5 berarti bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan PCl5 di bagian kiri gitu. Nah, pada 4 reaksi yang diketahui, PCl5 itu dia terdapat pada reaksi ketiga, gini kan. Nah, reaksi ketiga dengan segini nih. Nah, PCl5 yang diketahui di reaksi ketiga ini, dia memiliki koefisiennya itu sebesar 2. Sedangkan di sini maunya 1. Otomatis kita harus setarakan dengan di sini kan, harus 1. Berarti koef 2 ini kita bagikan dengan 2 lagi. Biar 2 dibagi 2 kan dapatnya 1. Sehingga kesimpulannya ialah persamaan reaksi ketiga kita bagikan dengan 2 agar mendapatkan PCl5 yang ini. Oke? Berarti, dan kita balik. Jadi, PCl5 gitu kan, dia jadinya menghasilkan P ditambah 5/2 Cl2 gitu kan. Nah, terus bagaimana dengan delta H-nya? Nah, delta H-nya itu berarti kita juga bagikan dengan 2. Karena yang tadi reaksinya adalah kebalikan, berarti yang semula tandanya minus, dia itu jadinya positif gitu. Jadi, delta H-nya jadinya 640, dan karena yang tadi dibagikan dengan 2, berarti 640 dibagi 2, yaitu sebesar 320. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya yaitu setelah kita udah dapet PCl5, kita harus mencari H2O lagi nih. Oke, di sini H2O-nya terdapat pada persamaan reaksi keempat. Tetapi H2O di reaksi keempat juga dia di bagian kanan dan koefisiennya 2. Sedangkan di sini koefisiennya 1, sehingga kita membalik lagi reaksinya.
dan kita juga bagikan dengan COF2 gitu kan. Berarti dapatnya H2O dia menghasilkan 2 dibagi 2 kan 1 tuh, berarti menghasilkan H2 ditambah dengan 1/2 O2 gitu kan. Nah, delta H-nya juga berarti otomatis udah kebalikan. Berarti yang semula dari minus dia jadi positif, dan 482 ini dia dibagi dengan 2. Karena kan yang tadi setiap reaksi keempat dia dibagi dengan 2 agar mendapatkan COF-H2O-nya kan sebesar 1. Jadi 482 dibagi 2 itu hasilnya ialah 241. Oke, kita lanjut ke apa lagi nih yang mau kita cari. POCl3 kan, berarti kesannya yang tadi tuh kita udah temukan PCl5, kita juga udah temukan H2O, selanjutnya kita temukan POCl3. Nah, POCl3 kita lihat bahwa dia itu terdapat pada persamaan reaksi pertama. Tetapi pada persamaan reaksi pertama POCl3-nya koefisiennya 2. Sedangkan POCl3 di reaksi sini dia maunya 1 koefisiennya. Berarti kita bagikan lagi dengan 2. Berarti persamaan reaksi pertama kita bagikan lagi dengan 2. Tuh. Tanpa kita membalikan reaksinya, karena kan POCl3 di sini udah di kanan, di sini juga udah di kanan gitu. Jadi kita tidak usah membalikan reaksinya kayak PCl5 dan H2O, nggak usah gitu. Oke, berarti kan yang tadi dibilang COF di sini kita bagikan semuanya dengan 2. Berarti 2 dibagi 2 dapatnya 1, berarti P ditambah 1/2 O2 ditambah 3/2 Cl2 menghasilkan POCl3 gitu kan. Dapatnya dengan delta H-nya berarti minus tetap. Mengapa minus? Karena kan kita tidak membalik reaksinya. Dengan minus 1150 kan kita bagikan dengan 2, karena yang tadi persamaan reaksi pertama kita semuanya bagikan dengan 2, sehingga minus 1150 dibagi 2 yaitu dapat minus 575 gitu. Nah, selanjutnya yaitu setelah kita udah mendapatkan POCl3, yang belum ada hanya adalah HCl gitu. Berarti HCl-nya kita lihat terdapat pada reaksi kedua gitu kan. HCl terdapat pada reaksi kedua. Berarti kita tinggal buat. Nah, HCl di reaksi kedua ini dia ternyata udah sesuai dengan maunya HCl di sini, yaitu HCl di sini juga koefisiennya 2. Berarti kita tidak usah merubah persamaan reaksi kedua lagi gitu. Berarti tulis langsung aja menjadi H2 ditambah dengan Cl2. Ini Cl2 ya. Sorry. Cl2 dia menghasilkan 2 HCl gitu kan. Dengan delta H-nya yaitu sebesar minus 184. Nah, setelah kita udah menemukan setiap reaksi yang dimana dia itu nantinya udah menemukan PCl5, H2O, dan POCl3 dan juga HCl sesuai penempatan reaksinya, sesuai penempatan senyawanya dia di bagian reaktan dan juga dia di bagian produk. Selanjutnya yaitu kita tinggal mengeliminasi setiap senyawa yang ada gitu, biar persamaan reaksi ini dia terbukti gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk pada persamaan reaksi ini kita bisa mengeliminasi Cl, kita bisa mengeliminasi P dulu lah ya. Di sini kan PCl5 menghasilkan P terlebih dahulu. Kita bisa mengeliminasi P. Di sini kan ada P, di sini juga ada P. Nah, P di kanan dan P di kiri otomatis bisa selesai kan? Gitu. Jadi P-nya udah selesai. Setelah itu di sini ada Cl2, 5/2 Cl2. Kita lihat di bagian reaktan di sini terdapat 3/2 Cl2 dan
1Cl2. Berarti 3/2 ditambah 1 kan dapatnya 5/2. Berarti 5/2 Cl2, dan di bagian kanan kan akan habis dengan 5/2 Cl2 juga di bagian kiri. Nah, berarti udah selesai. Selanjutnya ada juga H2. H2 di bagian kanan di sini, H2 juga di bagian kiri. Berarti selesai. Nah, berarti persamaan reaksinya itu udah terbukti dengan PCl5. Bentar ya, ganti warna. Nih, berarti PCl5 ditambah H2O, dia nantinya itu akan menghasilkan, oh bentar, ini O2-nya yang tadi belum kecoret ya ini. O2-nya di sini juga karena dia 1/2, ya kan? O2 di sini juga dia 1/2. Nah, berarti kita coret aja gitu. Nah, berarti kita bisa peroleh senyawa yang tersisa ialah PCl5 ditambah H2O. Karena mengapa ditambah 2? Karena dia kan di bagian reaktan, berarti PCl5 ditambah H2O. Nantinya dia akan menghasilkan POCl3 ditambah dengan 2HCl. Berarti persamaan reaksi yang kita buat tadi ini udah terbukti gitu. Kesamakan dengan yang ini gitu. Nah, setelah itu yang tadi berdasarkan persamaan reaksi yang kita buat, delta H-nya udah kita dapatnya segini dari masing-masing reaksinya. Setelah itu, untuk mendapatkan delta H keseluruhan dari pembentukan reaksi PCl5 ditambah H2O menghasilkan POCl3 ditambah 2HCl, berarti kita tinggal menjumlahkan dari delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3 ditambah delta H4 gitu. Jadi 320 ditambah 241 ditambah minus 575 ditambah minus 184, hasilnya ialah delta H yang kita peroleh sebesar minus 198 kilojoule per mol gitu. Jadi jawabannya ialah PCl5 ditambah H2O menghasilkan POCl3 ditambah 2HCl, delta H-nya ialah minus 198 kilojoule gitu. Oke, jadi sekian untuk pembahasan soal nomor 3.